Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Halo, tebar senyum dan salam agar persatuan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Indah dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 24. Di sini saya akan membahas materi kelas 10, bab 4 PPKN tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada bab ini ada 4 sub pokok yang dipelajari. Yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Jadi, desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Jadi, otonomi berarti mengatur atau memerintah sendiri. Untuk otonomi daerah sendiri dalam pelaksanaannya berpedoman pada hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Adapun prinsip-prinsip otonomi. Yang pertama, prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Yang ketiga, prinsip otonomi bertanggung jawab. Kedudukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yaitu presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh wakil dan menteri. Peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, dan yang terakhir, menjaga kestabilitasan. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kedudukan dan peran pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Terakhir, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu hubungan yang membagi tugas, hak, dan kewajiban masing-masing yang saling berkaitan. Menurut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraannya pemerintahan yang baik atau good governance. Pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.